Saya pilih judul ini, God is with me. Baru-baru ini saya mendapatkan berita dari saudara saya yang dia sedang sakit. Sakitnya cukup mendadak karena cabut gigi. Kata menurut dokter terjadi infeksi tanpa diketahui dan kemudian akhirnya singkat cerita orang ini jadi koma. Dioperasi kemarin dan masih belum sadar. Dan yang menjadi hal yang menggelitik saya adalah sebuah pertanyaan yang ditanyakan karena keluarga ini yang terjadi kepada istrinya. Suaminya adalah seorang pekerja di gereja dan keluarga ini cinta Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan keluarga besarnya juga percaya kepada Tuhan. Tapi ada masalah yang dialami itu kayaknya bertubi-tubi datang. Dan timbul sebuah pertanyaan, kenapa ya? Kenapa? Orang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, kok bisa sakit kayak gini? Bisa dapat masalah kok kayaknya bertubi-tubi kepada yang tadinya kakaknya kena ini, kemudian ada kakaknya juga kena sakit kemudian meninggal. Kok kayaknya seperti ini? Kenapa? Dan terus terang saya waktu dapat pertanyaan itu juga saya nggak bisa jawab. Kenapa? Tapi saya berdoa sama Tuhan dan saya percaya firman yang mengatakan rancanganku bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Saya bilang saya pun kalau ditanya kenapa? Oh alasannya begini, saya sok tahu. Karena mungkin Tuhan punya rencana yang saya juga memang nggak tahu gitu. Kalau saya nggak tahu ya saya bilang saya nggak tahu jawabannya. Tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Itu saja yang saya katakan. Saya nggak tahu jawabannya kenapa begini. Tetapi saya tahu bahwa Tuhan itu baik. Dan rancangannya bukan rancangan kecelakaan. Nah di firman ini dikatakan, mari kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Kita baca dalam bahasa Indonesianya. Mazmur 23 ayat 4, aduh maafkan ini kok blur gini ya. Masih bisa ya? Oh ya oke, thank you. Sangat membantu. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ini firman yang menurut saya sesuatu yang menguatkan kita pada waktu kita menghadapi masalah. Karena ini adalah Mazmur Daud. Daud waktu menulis ini bukan dalam keadaan dia lagi diberkati, lagi wah jadi raja yang luar biasa, udah diurapi Tuhan, jalan menuju ke kerajaannya begitu mulus semuanya lancar. Ternyata enggak. Daud menulis Mazmur ini waktu dia dikejar-kejar sama Saul. Waktu nyawanya terancam, berulang-ulang nyaris mati dibunuh. Jadi situasi ini makanya dikatakan sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Even though that I walk in the valley of death. Itu bukan situasi yang mengenakan. Valley of death, it means that something is not comfortable for our flesh. Itu sesuatu yang gak enak, yang gak tahu ya. Padahal Daud itu sudah diurapi oleh Tuhan waktu ngalami ini. Pengurapan dari Tuhan itu sudah dilakukan oleh Samuel. Dan roh Tuhan ada padanya. Tapi kenapa dia ngalami sesuatu yang sangat gak enak. Dia udah bagus melayani Saul, tapi Saul malah membalas dia dengan mau membunuh. Padahal setia dia itu.
Dan itu juga mungkin bisa ditanyakan seperti saudara saya ini bertanya. Tuhan, saya ini udah setia sama Tuhan, melayani Tuhan, seluruh keluarga saya datang kepada Tuhan. Kenapa saya ngalamin sakit kayak gini? Seringkali kita juga gak ngerti kenapa begini. Yang saya catat yang pertama, you need spiritual maturity to understand God's purpose in your life. Kita perlu kedewasaan rohani untuk mengerti rencana Tuhan, rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau nggak dewasa kita nggak akan mengerti. Seolah-olah pengajaran kekristenan itu kalau kita percaya Tuhan, semua masalah hilang gitu. Seolah-olah loh ya. Karena apa? Karena kemarin saya ada masalah gini, kemudian saya berdoa dan Tuhan jawab doa saya. Saya punya hutang, saya berdoa sama Tuhan, tiba-tiba ada orang yang memberikan berkat dan saya bisa bayar utang. Wah, enak banget, semuanya lancar. Masalah itu kayaknya nggak ada lagi. Tapi kenyataannya nggak gitu. Kadang-kadang kita masuk ke dalam lembah kelam yang kayaknya baru ada ini ada itu lagi. Baru selesai itu, belum selesai yang itu ada lagi. Seringkali kita mempertanyakan kenapa begini, kenapa Tuhan. Seringkali kita juga bisa tergiring hati kita, komplain sama Tuhan, marah sama Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu kedewasaan. Saya ada dapatkan gambar yang lucu. Coba ya. Mana ini? Why is that? Nah, boleh dibaca? You can read it. So today at the church, a guy in this is this baby calling her friend. So today at church, a guy in a suit tried to drown me. And I kid you not, my family just stood there taking pictures. You see? Dia bilang, hari ini kamu tahu nggak? Ada orang yang pakai jas, katanya mau nenggelamkan saya. Saya nggak bercanda, cius dia bilang gitu, cius nih. Keluarga saya berdiri di sana, ambil foto. Ini situasinya benar nggak apa yang digambarkan? Is this the true situation? Yes. That man is going to drown her, right? Dia akan nenggelamin bayi ini kan? Kan dibaptis, ini dibaptis. Ini dibaptis, anaknya nggak mau. Situasinya benar nggak mau ditenggelamkan? Benar. Tapi tujuannya apa? Benar nggak seperti yang digambarkan? Narasi yang dibangun oleh cerita ini, narasinya apa? That guy is going to kill me, right? Itu kan narasinya, kayak itu mau ditenggelamkan, mau dibunuh, mau dimatiin. Itu narasi yang terbangun kalau kita baca ini kan. Teleponnya anak ini kan. Tapi apakah itu tujuannya yang pakai itu? Bukan. So, family-nya foto-foto apakah melihat anaknya mau dibunuh dia foto-foto? Kan bukan, betul nggak? Kalau kita nggak dewasa makanya di gereja nggak pernah baptis bayi. Di gereja kita nggak pernah. Kenapa? Perlu kedewasaan untuk pilih kita ikut Kristus. Anak kecil nggak bisa pilih. Nggak bisa dibaptis. Karena dia nggak ngerti. Perlu seorang yang mengerti ambil keputusan ikut Kristus. Makanya orang yang sudah bisa ambil keputusan biasanya di atas umur 12 tahun baru boleh dibaptis karena sudah mengerti. You need spiritual maturity to understand God's purpose in your life. Perlu kedewasaan. Situasinya sama tapi kita mengerti kenapa terjadi hal yang seperti itu. Orang dewasa bisa mengerti. Tapi anak kecil gak ngerti. He's going to kill me. He's going to drown me. That guy. And my family too don't care about me. Family saya juga gak peduli. Dia malah ambil foto waktu saya ditenggelamkan.
Itulah yang terjadi kalau kita nggak pernah jadi dewasa dalam kekristenan. Mengerti akan rencana Tuhan. Kadang-kadang kita bisa bilang, Tuhan jahat. Kenapa kamu ambil mama saya? Tuhan jahat, kenapa usaha saya bangkrut? Tuhan jahat, karena kenapa saya sakit cancer? Kita bisa nyalahkan Tuhan. Kesaksian waktu Ibu Dayu kena cancer. Satu pesan yang dipesankan sama Pak Gembala kita. Oh ya, Pak Gembala kita sekarang lagi khotbah di Makassar. Ya, kita perlu berdoa ya. Oh, di Makassar itu. Suami istri. Biar jadi berkat juga di sana. Satu pesan yang dipesankan sama Pak San waktu mendengar berita yang menggelegar itu, yang membuat dia juga terguncang hatinya. Dia bilang, jangan komplain. Mengucap syukur sama Tuhan. Itu kalau orang yang kerohaniannya nggak dewasa, nggak bisa itu. Pasti timbul dalam hatinya. Kenapa Tuhan, saya sudah melayani engkau kayak begini. Kenapa Tuhan, hal ini terjadi sama saya. Kita bisa kesel sama Tuhan. Kayaknya nggak adil Tuhan itu. Kita udah melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Tapi kenapa balasannya seperti ini? Saya berharap kita mempunyai spiritual maturity, kita dewasa secara rohani sehingga kita bisa menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Bukan karena kita kuat loh, tapi Dialah yang memberikan kekuatan. Gimana caranya kita bisa mengerti akan ini? Satu-satunya jalan dewasa, karena kedewasaan itu pilihan. Bukan karena umur, oh jangan kita bangga, saya sudah 20 tahun di gereja ini. Tapi kedewasaan itu pilihan. Walaupun kita udah 20 tahun, 25 tahun di sebuah gereja, bertumbuh atau tidak itu bukan ukuran. Kita menjadi tua itu pasti, we grow is nature. But to be mature is a choice. To be mature is a choice for us. You want to grow or not? Karena dalam kedewasaan itu ada tanggung jawab. Kita nggak sembarangan ngomong. Itu tanggung jawab. Kita nggak sembarangan memperlakukan orang lain. Itu tanggung jawab. Karena kita orang dewasa. Kalau anak kecil, peduli amat. Itu anak kecil kan? Kalau dia mau, oh, saya punya, gak peduli orang lain. Dia itu anak kecil. Kalau dia mau marah, emangnya siapa? Itu anak kecil. Tapi orang yang dewasa bisa mengerti, menimbang dalam hatinya untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Memperhatikan orang, berkata-kata yang baik kepada orang lain, tidak memaki, tidak mengutuk, tidak ada orang yang senang pada waktu orang sedih, dan orang itu akan sedih melihat orang lain senang. Nah, ini kan kebalikan. They are happy when see the others unhappy, and they are unhappy when they see others happy. Ini kan terjadi di dalam dunia ini. Kegiatan orang-orang dunia itu seperti itu. Tetapi kita anak Tuhan, kita mengerti bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Bersedihlah dengan orang yang bersedih. Berarti kita bukan hanya simpati, tapi kita punya empati kepada orang lain. Empathy to others. We know, we can feel it. How they feel. Saya mendengar berita saudara saya sakit, saya pun iya Tuhan, belas kasihan Tuhan. Saya nggak mengerti kenapa seperti itu, tapi saya tahu Tuhan baik. Tuhan berikan jalan keluar, berikan suaminya kekuatan, anaknya kekuatan, supaya mereka bisa menanggung segala perkara di dalam Tuhan. Kami berdoa, saudara-saudara saya, famili yang lain juga adik-adik saya berdoa untuk dia. Supaya apa? Supaya ada kekuatan, supaya Tuhan juga menyatakan dirinya kepada dia. Karena apa? Masalah yang besar, kalau Tuhan turut campur akan menjadi kesaksian yang besar. Amin.
Kita lihat waktu Daud, masalah dia yang besar itu yang mana? Masalah Daud yang besar. Kejadian anaknya itu besar. Waktu dia ketemu Goliat itu masalah besar juga kan? Tapi pada waktu dia ketemu Goliat justru disitulah titik balik waktu dia akan jadi raja. Dimuliakan oleh Tuhan karena masalahnya besar sekali. Sampai raja pun gak berani ngadapi Goliat. Tapi Daud datang dengan kekuatannya bukan dari dirinya sendiri tapi bersama dengan Tuhan. Saya lanjutkan. Kedewasaan ini penting sekali. Kalau tanpa kedewasaan, orang tidak akan mengerti jalan kemana yang Tuhan akan tuntun. Kadang-kadang mungkin memang kita tidak mengerti rancangannya Tuhan. Tetapi karena kita dewasa, kita ikut Tuhan walaupun kita nggak bisa lihat jalannya. Itu adalah orang yang dewasa. Satu sikap yang perlu kita lakukan pada waktu kita mendapatkan masalah dalam hidup kita. Yang pertama yang saya catat adalah run closer to God, don't run away. Seringkali kalau kita menghadapi masalah, kita lari. Betul larinya, tapi lari mendekat. Jangan lari menjauh. Karena kalau kita ada masalah, kita lari menjauh. Masalah itu kejar kita. Nggak akan selesai. Tapi datanglah. Run closer to God. Don't run away from Him. We need Him. We need God. Psalm 57 ayat 1 dan 2. Ada dua tipe orang. Yang pertama yaitu, saya ambil contohnya yaitu Daud. Yang kedua adalah Saul. Saya kasih contoh. Di Psalm 57 ayat 1 dan 2, waktu Daud menghadapi masalah, what he did. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Be merciful unto me, O God. Be merciful unto me. For my soul trusts in you, yea, in the shadow of your wings will I make my refuge. Until these calamities pass over, I will cry unto God Most High, unto God that performs all things for me. Dalam bahasa Indonesianya, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Jangan Memusnahkan. Miktam dari Daud. Miktam itu adalah, kalau dalam ilmu musik karena dia ini mazmur. Itu miktam itu catatan penting atau mazmur emas, miktam. Catatan penting. Nah, ini dituliskan miktam dari Daud. Ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung, dalam naungan sayapmu aku berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Daud tidak lari waktu ada masalah itu. Dia tidak lari meninggalkan Tuhan. Dia lari mendekati Tuhan. Dia berlindung kepada Tuhan. Masalah yang dihadapi berat. Dikejar mau dibunuh. Tetapi dia tidak lari daripada Tuhan. Dia tidak bertanya sama Tuhan dan komplain sama Tuhan dan membuang Tuhan karena dia merasa tidak adil. Tapi Daud datang kepada Tuhan. Contoh yang kedua yaitu Saul. Ini di 1 Samuel 28 ayat 6 dan 7. 1 Samuel 28, 6 till 7. We read together, 1, 2, 3. And when Saul inquired of the Lord answered him not. Then said Saul unto his servants, seek me a woman that has a familiar spirit, that I may go to her and inquire of her. And his servants said to him, behold, there is a woman that has a familiar spirit at Endor. Dalam bahasa Indonesianya kita baca 1, 2, 3. Dan ketika Saul bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawabnya. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya,
Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ini terjadi waktu Saul mau diserang oleh orang Filistin. Dan pada waktu itu Samuel sudah mati dan dia berdoa kepada Tuhan, minta jawaban, Tuhan tidak jawab. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia takut, dia lihat pasukan Filistin udah mau serang dia nggak tahu harus bagaimana, dia tanya Tuhan, Tuhan tidak jawab. Akhirnya apa keputusan Saul? Tuhan gak jawab, saya cari jalan alternatif. Berapa banyak kita cari alternatif kalau Tuhan gak jawab? Waktu sakit kita gak sembuh, kemudian kita cari dukun alternatif, pengobatan alternatif. Apakah itu yang menjawab? Apakah itu menjadi satu jawaban? Is that the answer when God didn't answer your prayer? Ini yang dilakukan oleh Saul. Tapi jangan lakukan. Kenapa? Karena pada waktu dia melakukannya, justru dia menghilangkan semua daripada hubungan dia dengan Tuhan. Dia buang begitu saja. Karena dia melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan. Dia menjauh. He is running away from God. He is running, come closer to God. He is running away from God. Oleh sebab itu akhirnya semua kerajaannya hilang dan dia pun mati. Anaknya pun mati. Semuanya menjadi berantakan. Karena apa? Karena dia lari jauh daripada Tuhan. Menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu jangan lakukan pada waktu kita ada masalah. Larilah mendekat. Run closer to God. Oke? Yang kedua. Cepat aja. Supaya kita cepat makan. Ini makanan rohani udah dapat. Makanan jasmani kita juga dapat. Your rod and staff will comfort me. Penghiburan kita itu apa sih? Kita perlu tahu bahwa gada dan tongkat Tuhan yang menghibur aku, dikatakan. Apa yang digambarkan dari rod and staff atau gada dan tongkat itu? Gada dan tongkat itu menggambarkan dua hal. Yang pertama, gada itu adalah perlindungan Tuhan. Kalau ada itu yang kayak di atas itu. Ada serigala, kita ini dombanya Tuhan yang menyerang kita. Gembala kita akan datang dengan rod. Itu lambang perlindungan. Rod itu adalah gada untuk memerangi, termasuk juga mendisiplin. Kalau dombanya nakal bisa digebuk pakai itu. Itu adalah perlindungan Tuhan buat kita. Gada. Kedua adalah tongkat Tuhan. Tongkat Tuhan itu adalah bimbingan Tuhan. Tuhan bukan hanya melindungi, tapi membimbing kita, mengajar kita. Tuhan itu perlindungan buat kita, tetapi juga dia adalah guru yang mengajar kita. Kita ini diajar oleh Tuhan. Kadang-kadang domba itu bisa nakal, betul? Tapi di sini enggak, dombanya baik-baik. Puji Tuhan. Jadi kalau kita jadi domba, jangan jadi domba yang nakal. Walaupun kadang-kadang ada keinginan untuk nakal gitu. Nggak apa-apa sekali-sekali kan. Sekali-sekali. Selalu ada yang pertama. Jangan dimulai. Jangan mulai nakal sama Tuhan. Jangan coba-coba keluar daripada tudung perlindungan Tuhan. Karena kalau udah kita, seringkali kan dia bilang, Tuhan meninggalkan saya. Seringkali bukan Tuhan loh yang meninggalkan kita. Seringkali kita ini yang keluar dari pagar. Kata Tuhan bilang, ini loh di sini, jangan keluar. Kalau kamu keluar, tuh ada yang di atas tuh, taringnya menyeramkan tuh. Dicaplok nanti gitu. Tapi kita kan bilang, tuh kan gak apa-apa, kan gak apa-apa tuh, gak apa-apa. Dosa sekali-sekali, tuh kan gak apa-apa. Nih, gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Iya, karena kita gak tahu kan. Pada waktu, nih di belakang ternyata wow gitu kan. Hilang kita. Itulah dosa. Karena semua trap atau jebakan, thank you. Penolongku yang setia. Kalau ada jebakan itu lebih kuat dari mangsanya. Nggak pernah jebakan dibuat lebih lemah dari mangsanya, iya kan? Jadi mangsa itu selalu dibikin
tertarik dengan itu. Apa nih yang membuat kita tertarik? Keluarlah dari lingkungannya yang diproteksi oleh Tuhan dan kita didapatkan. Jadi mangsanya itu yang bertarik itu. Kalau udah begitu nyalahinnya Tuhan, oh kenapa Tuhan? Nah itulah yang jangan kita lakukan. Seringkali kita melakukan hal-hal di luar daripada kehendak Tuhan. Hal-hal yang dibenci oleh Tuhan kadang-kadang kita lakukan. Jangan lakukan itu. Sekali-sekali jangan dimulai, maksud saya itu. Don't start. If you start, saya dulu ngerokok. Sekarang udah enggak. Kenapa saya bisa ngerokok? Karena dimulai pertama kali. Jadi waktu zaman saya sekolah itu ya saya juga bukan baik-baik amat sih dulunya. Saya ngerokok tuh dari SMP gitu. Jadi udah badung. Nah, kenapa saya bisa gitu? Karena pertama kali orang ngerokok itu bukan karena physically loh. Makanya berhentinya juga gak bisa physically. Karena ngerokok itu dimulai dari mental. Orang ngerokok gak ada yang kayak gini ngerokok. Pertama kali ngerokok. Ambil rokok apa saja lah. Wah enaknya. Gak ada. Saya jamin. Orang yang gak pernah ngerokok saya kasih rokok apa aja lah mereknya. Yang bagus, yang paling mahal sekalipun saya kasih rokoknya. Coba bisa gak ngerokok kayak begitu. Diisep dalam gitu ya. Enak banget rokok. Gak ada. Semua batuk. Semua orang. Tidak terkecuali. Tapi kenapa kok lama-lama ngerokoknya enak? Enak banget. Orang lihat yang ngerokok yang udah bertahun-tahun yang kayak kereta api itu. Ngerokoknya gak berhenti. Nyambung terus. Kenapa bisa enak? Karena dibiasakan, ditekan. Di mental kita katakan rokok itu bagus. Membuat kamu jadi tenang. Kalau ada masalah kamu ngerokok, masalahnya hilang. Sebentar. Habis rokoknya, masalahnya datang lagi, ngerokok lagi. Makanya ngepulnya, ngeplusnya kayak kereta api. Dimulai dari pertama, kita pikir bahwa waktu dulu saya melihat orang rokok tuh, keren. Itu dalam pikiran saya. Keren kan? Bagus nggak? Nggak bagus, tapi dalam pikiran saya bagus. Bagus, keren. Ngerokok tuh kayak maco gitu ngerokok. Tapi sekarang nggak berlaku. Karena yang lemah gemulai juga ngerokok. Nggak laku sekarang. Kalau zaman saya dulu, ngerokok tuh keren gitu. Jadi pertama kali saya itu, nggak enak batuk. Tapi saya paksa terus. Ini bagus, keren, maco. Terus. Lama-kelamaan biasa. Lama-kelamaan ketagihan. Lama-kelamaan jadi ngerokok sehari 2 bungkus. Itu nikotin saya masukin tiap hari 2 bungkus di paru-paru saya. Wow. Jangan ditiru. Don't do it at home. I don't proud with that. Jangan ditiru. Makanya saya berhenti, stop totally. One day I realized this is not good. I don't want my children also smoking, so I quit at that time. Even though my surround people, at that time I work in the computer company, and all my friends in one room, everybody smoking. And then at that time I decided I don't want to smoke, even though I in that community smoker. I said, I quit smoking. I surrender it to God. I quit smoking. That's it. Dari mentalitas kita akan mau berhenti atau tidak. Bukan karena physically. Begitupun dosa. Dosa itu secara daging enak. Tapi apakah kita mau lakukan dosa? Karena dosa itu jebakan. Daging kita ini enak kalau kita bikin dosa itu. Tapi belakangnya gak enak. Kayak kita minum mabok. Siapa yang pernah minum mabok? Gak usah angkat tangan. Minum mabok tuh awalnya enak. Drinking until drunk, it seems like very nice. It's just flying. But after that, headache right here. It's just like a bottle hit your head. Right? Oh my goodness. And all of the pain on the joint and everything. Itu akibat daripada minum. Oleh sebab itu dosa pun sama.
Tongkat dan gada Tuhan itu melindungi kita dijauhkan dari segala yang jahat ini. Jebakan-jebakan Batman ini Tuhan halau. Tapi kadang-kadang itu diizinkan Tuhan untuk apa? Supaya kita mengerti bahwa ada jebakan. Kadang-kadang kan kita bandel kan, gak apa-apa kan, gak apa-apa. Digigit nah baru tahu, aduh Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Waktu Tuhan tolong kita tahu, oh Tuhan, ya terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, dari dosa kita ditolong. Kita mengerti akan kasih Tuhan. Oleh sebab itu jangan coba. Kalau kita udah pernah coba dan kemudian kita kena batunya, kita mengerti. Kita gak mau lagi lakukan lagi karena gak enak. Kalau kita dosa, kita tahu kita dosa itu gak enak. Tongkat Tuhan itulah yang membimbing kita, mengajari kita. Datanglah ke komunitas yang saling menguatkan. Inilah komunitas kita yang kita harus bangun. Kenapa? Karena di sinilah kita saling menguatkan. Kadangkala kita kadangkala kita tuh susah gitu ya untuk tetap tinggal di dalam satu komunitas yang sama itu. Kenapa? Karena kadang-kadang kita pikir bahwa wah, ada lingkungan yang tidak semua orang tuh cocok dengan kita, itu problem. Sebenarnya problem itu ada di mana-mana. Di satu lingkungan selalu ada orang yang kontra mungkin dengan kita. Karena sifatnya mungkin kan. Satu orangnya introvert, yang satu extrovert. Itu pun bisa yang satu diajakin ngomong, ya kalau itu sih introvert dan extrovert kadang-kadang bisa mutualisme juga. Maksudnya yang senang ngomong-ngomong, yang gak senang ngomong dengerin gitu kan, bagus gitu. Nah ketemu lagi extrovert dengan extrovert, rame. Dan orangnya ceplas-ceplos ketemu lagi sama orang yang ceplas-ceplos. Nah ini masalah. Karena apa? Karena orang yang ceplas-ceplos itu ya memang saya dasarnya begitu. Ketemu lagi sama orang yang begitu. Tapi belum tentu orang yang ceplas-ceplos itu bisa terima orang yang ceplas-ceplos juga. Lebih banyak orang yang ceplas-ceplos itu ketersinggungannya tinggi juga. Dia bisa ceplas-ceplos ke orang lain ketemunya sama orang introvert. Orang introvert aja. Karena orangnya gak seneng ngomong, gak seneng bertengkar. Introvert, oh iya. Kamu nyinggung, oh iya. Pura-pura bodoh gitu. Tapi kalau orang extrovert kan gak begitu. Apa lu ngomong? Kok gitu lu ngomongnya? Wah ini rame udah. Itulah yang terjadi. Tapi hendaklah kita menjadi orang yang mengerti untuk berkata baik kepada orang. Ubahlah sikap yang gak baik itu. Extrovert maupun introvert semua baik di mata Tuhan. Asal kita bisa mengarahkan diri kita dengan baik. Rod itu adalah untuk melindungi dan mendisiplin. Sedangkan staff atau tongkat itu adalah untuk membimbing. Hendaklah kita belajar juga dari bimbingan. Bimbingan itu Tuhan bisa pakai orang lain juga loh. Untuk mengajar kita supaya kita rendah hati. Supaya kita bisa sabar. Karena kita gak bisa sabar kalau sendirian. Kita bisa sabar kalau ada orang lain. Kalau kita berdoa, Tuhan berikan aku hati yang sabar. Tuhan kasih apa? Kira-kira apa? Orang yang ngalami itu udah senyumnya lebar banget gitu. Kayaknya ngalami soalnya gitu. Tuhan kasih hati yang sabar. Ada aja yang membuat gak sabar. Jengkelin gitu ya. Bikin kita marah. Make me are angry. When you ask patience to God, and something happen. Make you impatient. Itulah bimbingan dari Tuhan. Itulah bagaimana kita bisa menjadi sabar. Kalau kita pergi ke gym, kemudian kita punya personal trainer, kita mau latihan, personal trainernya ngajarin apa? Oh ya udah, oh Kak Ani, ya silahkan. Kak Aninya lagi ngangkat gitu, terus dia bilang, aduh Kak Ani capek ya udah istirahat aja, gitu ya. Itu langsung Kak Ani langsung pecat. Personal trainernya, personal trainer apaan? Gua kesini mau disemangati bukan suruh istirahat. Lah itulah, tapi kadang-kadang kita berharap kan begitu. Semuanya nyaman dan enak. Tidak. Pada waktu kita pergi ke gym kita punya tahu tujuannya. No pain,
no gain. Nah itu orang nge-gym pasti tahu. Karena itu prinsipnya. Nggak ada orang yang enak-enak datang ke gym cuma pijit tiba-tiba dapat six pack. Enak bener. Pergi ke gym maunya enaknya aja gitu kan, dapat hasilnya. Nggak bisa. Kita harus usaha, kerja keras di sana, keringetan, capek, dan dapat hasilnya. Body yang bagus, otot yang keluar. Itu karena kita working out. Kita berusaha kerja keras di sana. Kerohanian kita juga sama. Kalau kita nggak pernah latih, nggak pernah ada senggolan, nggak pernah ada perselisihan atau perbedaan pendapat yang membuat kita itu kayaknya kayak pengen marah. Dan kita nggak marah, inilah melakukan firman. Otot rohani kita jadi, six pack-nya jadi. Kenapa? Karena dilatih. Banyak orang yang ngomongnya nggak enak sama saya, jangan pergi. This is your gym. Gimnasiummu untuk latihan otot rohanimu. Supaya bagaimana kita belajar mengampuni orang. Waduh itu memang mulutnya cablak. Mulutnya tajam setajam silet. Dia juga diproses, percayalah. Orang yang mulutnya kayak begitu dia diproses Tuhan juga. Kenapa? Karena kemanapun dia pergi orang selalu tahu, merasakan siletnya. Jadi dia juga diproses, jangan cangka. Orang yang begitu itu tidak diproses Tuhan, diproses Tuhan. Tapi sampai kapan? Apakah kita mau mengalahkan diri kita sendiri, membuang segala yang jelek itu, ataukah kita mempertahankan diri? Itu menjadi orang yang tidak dewasa. Ini kunci yang kita perlu ingat dan kita perlu catat baik-baik dalam hidup kita, dalam hati kita, pikiran kita. I will fear no evil for you are with me. Kuncinya di mana? Tuhan besertaku, bukan yang lain. Bukan karena tongkat dan gada. Kalau tongkat dan gada tanpa Tuhan, nggak ada gunanya. Itu hanya sebuah senjata yang dipakai oleh Tuhan. Tapi intinya adalah God with us. Tuhan yang menyertai kita kemanapun kita pergi. Makanya pergi ke dunia kegelapan pun kita nggak takut bahaya. Kenapa? Karena ada Tuhan. Masalahnya bukan karena kita hebat, karena ada Tuhan. Kita masuk ke lembah kekelaman itu bukan untuk tinggal di sana, bukan. Tapi kita melewati, kan lewat kan? Makanya itu ada waktunya, kita lewat. Kalau kita lewat sendiri, kita nggak kuat. Karena lembah itu nggak ada, kita nggak tahu arahnya mau kemana. Kita nggak tahu apa. Gelap, itu lembah kekelaman. Kita nggak tahu. Tapi kalau bersama Tuhan ada yang tuntun. Pernah ada ajak anak kecil atau anaknya atau keponakannya ke mall? Pernah nggak? Ada yang pernah, yang punya anak mungkin pernah ya. Atau ya pasti pernah lah. Anaknya kan aman toh, nggak takut nyasar kan? Kenapa? Sama orang tuanya. Mau kemana aja dia aman aja. Pokoknya dia lari di sana, ada bapaknya, ada maknya. Dia nggak takut. Coba kalau bapaknya nggak ada, apa yang terjadi? Panik kan? Mama, udah bingung dia. Itulah kita. Kalau kita hidup sendiri, kayak kita di mall, anak kecil di mall, nggak ada bapak emaknya. There is no father and mother when you bring your children, the small kid, into the mall. Why they feel safe? Because the parents is there. It's like we are. When we live in the world alone, you will be panicking. Apalagi masuk ke lembah kekelaman, apalagi di mall itu tiba-tiba listriknya mati. Udah panik deh, anak itu pasti nangis dan jerit-jerit gak karu-karuan. Mama, papa. Panik terjadi. Inilah kita waktu kita bersama dengan Tuhan, kita aman. Bukan karena tempatnya, tapi karena ada Dia. Serigala pun gak akan berani caplok karena kita dalam pelukan Tuhan. Kita ini dalam lindungan Tuhan. Dulu waktu saya tinggal di Bali, ada bom Bali 2 kali.
Saya pikir Bali itu tempat yang aman. Nggak akan terjadi apa-apa, kerusuhan nggak terjadi. Tapi ternyata tidak ada tempat aman di dunia ini. Yang ada tempat aman hanya pada waktu kita bersama dengan Tuhan. Itulah tempat aman. Makanya waktu aku lalui lembah kekelaman, where I passing through the valley of death, I'm not fear of evil because you are with me. Karena Tuhan besertaku. Inilah yang menjadi ayat kunci kita. Tuhan beserta kita, jangan lepaskan dia. Kemanapun kita pergi. Walaupun dalam situasi yang diberkati, seringkali justru pada waktu kita itu diberkati loh ya tinggalin Tuhan tuh. Bukan pada waktu kita dalam lembah kekelaman. Karena pada waktu lembah kekelaman kita akan cari Tuhan kayak anak di mall. Papa, mama. Takut dia. Jadi cari papa mama. Coba waktu banyak hadiah. Di rumah papanya bawa hadiah banyak. Kasih anaknya. Gak dicari bapaknya. Asik sama mainannya, iya kan? Kalau kita lagi diberkati, kadang-kadang lupa bapak kita. Kita badung, lupain. Kita sibuk dengan berkatnya. Oh, bisnis saya lagi lancar nih. Gak ada waktu, aduh doa. Apa sih itu doa? Doa penyembah, aduh nanti aja. Ini saya lagi orderan lagi banyak. Gak sempet. Kita mau jadi anak yang seperti apa? Itu keputusan kita. Saya menghimbau karena Tuhan juga menganjurkan. Pilihlah berkat, jangan pilih kutuk. Pilihlah hidup, jangan pilih kematian. Mari kita pilih yang benar di mata Tuhan. Jangan jauhkan diri daripada Tuhan. Jangan jauhkan diri dan membiasakan diri dari kebiasaan untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi marilah kita lakukan dengan sepenuh hati.